Ini untuk mengejar subscribe dan juga jam tayang ini tuh gampang-gampang susah sebenarnya, ada yang gampang gitu, ada yang cepat, kadang ada juga yang lebih lama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waikin Blur dan rekan saya di sebelah ada Aceh Lutfi. Nah, di video kali ini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai kesuksesan daripada Aceh Lutfi tersebut. Kesuksesan. Yang pertama, Langsung nih, langsung bertanya. Ya, siap. alasan pertama bikin YouTube itu? Alasan pertama bikin channel YouTube, awal-awal sih Awalnya sih coba-coba beli sneakers, tinggal klik terus bayar. Duitnya dibalikin 30.000. awal-awal sih cuma untuk apa ya namanya, untuk upload video sendiri. Awal-awal tidak ada tujuan untuk AdSense atau apapun. Awal-awal. Nah, di sana juga saya pernah dulu pernah buat channel YouTube. Ya. Belum yang sekarang, tapi dulu nama channelnya itu kalau nggak salah Dan Lutfi. Nah, channel itu baru 60 subscriber, terus HP-nya hilang. HP-nya hilang. Nah, setelah itu beli HP lagi. Nah, langsung buat lagi channel akun yang kedua. Nah, kalau channel akun yang kedua ini saya baru benar-benar serius nih. Alasannya karena yang pertama ingin meningkatkan kreativitas saya. Yang kedua, saya senang sekali berbicara di depan kamera karena itu hobi saya. Dan yang ketiga mungkin untuk memicu motivasi saya untuk kedepannya gitu. Karena yang saya rasakan sampai sekarang juga gitu, setelah membuat channel ini saya bisa lebih lancar dalam berbicara khususnya bahasa Indonesia gitu. Itu mungkin alasannya untuk bisa memotivasi, mudah-mudahan bisa memotivasi juga untuk sahabat Waikin Blur. Nah, itu yang pertama mungkin pertanyaan. Terus yang kedua, kendala selama ngerintis YouTube. Wah, kalau kendala nih banyak sekali nih. Kalau kendala banyak pokoknya. Tadi yang pertama sudah disebutkan, karena itu kendalanya bukan kendala sih, itu musibah, HP-nya hilang. Terus setelah buat akun yang kedua, yang pertama kendalanya mungkin masalah konten ya. Karena kan memicu untuk buat konten itu harus konsisten kitanya kalau kita mau maju. Bikin konten konsisten 1 minggu 1 kali misalkan. Nah, itu mungkin kendalanya, kita harus, bukan kendala sih, memicu kreativitas kita. Kalau itu 1 minggu 1 kali kita harus upload, harus ini, harus itu, pokoknya tidak mau tahu saya harus upload 1 minggu 1 kali. Nah, kalau kendalanya banyak sekali, terutama dalam hal peralatan ya. Peralatan kan channel YouTube itu bukan hal yang biasa ya. Kalau sekarang HP juga bisa emang, tetapi untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik, kita harus melakukan peralatan yang baik juga. Nah, dulu saya kendalanya mungkin dari peralatan. Gak punya sama sekali peralatan, cuman ngandelin HP doang, gak punya tripod, gak punya lighting, pokoknya gak punya apa-apa, cuman HP doang. HP ini jadi saksi. Jadi modal pertama Aceh Lutfi ini pertama ngerintis dan sampai kendalanya itu pakai HP murni ya. Pakai HP murni, gak pakai kamera. Jadi kalian yang mau mulai channel YouTube, mulai aja dulu, jangan karena HP-nya ini itu. Jadi jangan ragu lah ya. Jangan bilang sekarang nggak punya kamera terus nggak bikin gitu. Iya. Nah, kalau gitu kapan kita mau suksesnya? Betul. Jadi intinya mulai dan niatkan, insya Allah kesuksesan menjemput kita di depan. Meskipun saya juga belum sukses sih. Nah, untuk selanjutnya mungkin kendalanya ya peralatan, itu yang utama sih, peralatan. Yang kedua mungkin dari haters ya. Dari haters, apalagi teman-teman yang ada di dekat kita. Kalau awalnya sih emang sih teman-teman ada yang bilang lah, sebagian orang naon sih, cek bahasa Sunda mah naon sih,
kurang maneh nyieun channel rek nanaonan hareupna rek jadi naon emangna bakal loba gitu nontonnya emang maneh saha tah. Kalau bahasa Indonesianya ngapain sih kamu buat channel YouTube gitu, emang kamu siapa, emang kamu artis, nantinya bakal ada yang nonton. Nah dari situ saya buat motivasi dari kendala itu, dari pernyataan orang-orang yang tidak enak terhadap diri saya itu dijadikan motivasi, kendala dijadikan motivasi. Karena benar sih yang saya rasakan, mereka yang menghujat saya, yang menghina saya bisa dijadikan motivasi, dan alhamdulillah sekarang ya bahkan saya pernah dulu waktu awal mula dulu kan ada di sana juga YouTuber. Nah subscribe-nya dia tuh sudah lumayan, ada 600-700 subscriber, sedangkan saya baru rintis, baru kalau tidak salah 50 subscriber waktu itu. Nah saya ajak collab tuh orangnya supaya bahasa ininya pansos, karena saya juga mau naikin gitu subscriber saya, niatnya gitu. Tetapi dia itu tidak membalas sama sekali chat saya, tidak sama sekali, bukan chat si DM, via DM karena Instagram, tidak membalas sama sekali. Diajak DM diajak collab sama saya. Nah setelah itu di dalam hati, kalau bahasa Sunda nih bahasanya kasar, maaf ya, deuleu ku aing lamun aing geus gede, lamun subscriber aing geus loba, ku aing sia dijejak, bahasa gitu. Saking keselnya diajak collab baru 600-700 subscriber, sombong gitu. Kok gak dibalas sama sekali gitu. Kalau bahasa Indonesianya lihat aja nanti lah, intinya lihat aja nanti kalau saya sudah sukses, sudah banyak subscriber, lu yang minta-minta pada saya gitulah. Intinya kendalanya sih cuman itu doang. Yang pertama peralatan, terus yang paling ini sih konsisten kita, kendalanya dalam hal mengupload, karena godaannya tuh gak mau, males intinya males. Kalau kita tidak memaksakan diri gak akan seperti ini gitu. Ya mungkin itu jawaban yang ketiga. Yang kedua ya, terus pertanyaan selanjutnya, suka duka selama ngerintis YouTube. Suka duka selama ngerintis YouTube ya itu tadi, banyak haters, hujatan, cemohan mungkin dari teman dekat, dari teman dekat apalagi. Itu banyak juga sih yang mendukung, banyak, tapi banyak juga yang seperti menghina atau dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati gitu, bikin kita tuh menjadi down, menjadi tidak ingin ngedrop, tidak ingin buat konten lagi gitu. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang lain juga yang memotivasi, yang support, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berlanjut. Terus yang selanjutnya, momen sedih atau lucu saat ngerintis YouTube. Mungkin ada momen yang lucunya gitu. Kalau momen sedih sih nggak ada. Iya paling tadi lah duka doang gitu. Kalau lucu banyak tapi gak inget. Kalau lucu banyak sih, seperti kemarin aja tidak upload selama 3 bulan. Nah mungkin itu yang menurut saya mungkin diri saya menjadi ego karena saya mungkin subscribe udah rada lumayan. Nah dari situ gaji sudah ada. Nah dari situ ada timbul di hati rasa, udahlah gak buat video juga gak apa-apa. Nah mungkin bagi kalian jangan ditiru karena itu hal yang tidak baik. Itu cukup dialami oleh saya saja, karena kedepannya akhirnya sampai sekarang saya susah lagi untuk mendapatkan viewers, untuk mendapatkan penonton gitu. Ya oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sesusah apakah mengejar sub dan jam tayang? Nah, kalau ini untuk mengejar subscribe dan juga jam tayang ini tuh gampang-gampang, susah sebenarnya. Ada yang gampang gitu, ada yang cepat, kadang ada juga yang lebih lama. Nah, kalau saya mungkin termasuk yang sedang-sedang saja ya, terlalu cepat enggak, seperti orang lain ada yang 1 bulan, 2 bulan bahkan. Nah, kalau saya itu 6 bulan. 6 bulan subscriber itu udah 1000 subscriber. Dan jam tayang juga alhamdulillah sudah memenuhi gitu. Jadi channelnya Aceng Lutfi ini dalam jangka waktu 6 bulan sudah mencapai target, yaitu 1000 subscriber plus iya, plus jam tayang. Alhamdulillah. Itu tuh dari
karena dari adanya salah satu video yang muncul Ya. gitu, yang muncul, alhamdulillah gitu. Kalau gak ada itu mungkin sampai sekarang juga belum nyampe apalah namanya syarat ketentuan untuk bisa dimonetisasi oleh dari pihak YouTube. Ya. Nah, mungkin dari Aceh Lutfi sendiri, apakah ada trik gitu buat mencapai subscribe atau jam tayang? Nah mungkin untuk triknya sih gak ada, karena saya juga gak bisa apa ya namanya, gak nyangka ternyata lebih cepat gitu untuk mencapai subscribe yang 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah kalau mungkin trik yang saya berikan untuk kalian semua yaitu mungkin konsisten uploadnya. Kalau 1 minggu 1 kali, terus 1 minggu 1 kali. Nah kalau misalkan 1 minggu 2 kali, ya terus saja seperti itu, jangan sampai lengah, jangan sampai tidak upload gitu. Kalau untuk awal seperti kita pemula. Terus jamnya juga diperhatikan. Ya, jamnya juga diperhatikan. Misalkan kalau mau upload jam 5 terus, Ya. kalau jam 3 terus gitu. Intinya konsisten terus upload. Nah, satu lagi pelajaran buat kalian, karena ini sudah dialami oleh saya, yaitu kontennya harus satu konten. Kalau misalkan konten kalian tentang masalah masak, tentang masalah mukbang, bernyanyi, terus satu konten. Kalau mukbang, kalau cover, kalau bernyanyi. Nah, itu intinya. Karena saya juga mengalami konten yang random itu tidak menjamin untuk terus kita mendapatkan viewers yang konsisten gitu. Karena kalau berganti-ganti konten, nah viewersnya itu berkurang. Bahkan seperti kita pemula kembali gitu. Ya, terus di channelnya Aceh Official ini sekarang yang difokuskan itu konten seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Blur. Nah, untuk sekarang alhamdulillah saya untuk memberanikan diri untuk mengambil konten yang berhubungan dengan cerita mistis, untuk berhubungan dengan cerita horor. Jadi cerita-cerita kisah nyata dari luar, dari penonton yang masuk ke DM saya ataupun ke WA ataupun di komen itu sendiri. Nah, saya up ke YouTube gitu untuk diceritakan lagi. Tetapi ini ngambilnya saya bukan fiksi ataupun fiktif, tapi saya ngambilnya itu kisah nyata langsung yang dialami oleh dia sendiri gitu. Nah, mungkin dari sahabat Blur ada yang punya kisah mistis atau kisah horor tersendiri lah, bisa komen atau langsung saja DM ke Instagramnya _Lutfi atau bisa juga ke Waikin, ngechat lah PA terus dilemparkan lagi ke saya gitu. Ya, nah mungkin pertanyaan selanjutnya ini mungkin udah dijawab dari pertanyaan sebelumnya. Adakah yang mendukung atau bahkan yang mengkucilkan saat ini di YouTube? Mungkin dari selama atau bahkan dari mulai pertama itu Aceh ngerintis itu bilang ke orang tua atau gimana? Nah ini menarik. Saya dari awal sampai sekarang juga, nggak sampai sekarang sih, dari awal sampai saya dimonetisasi orang tua tidak tahu. Itu saya tidak berbicara sama siapapun, cuman yang tahu mungkin teman WA, teman Facebook, teman IG yang tahu itu cuman itu doang, nggak disebar-sebar kemana-mana gitu. Tapi ada juga teman yang baik sebar link gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah kalau untuk orang tua sama sekali nggak tahu. Nah setelah dimonetisasi, setelah saya mendapatkan gaji pertama, nah baru saya ngomong ke orang tua bahwa saya punya channel YouTube yang gini gitu. Terus tanggapan orang tua sendiri mendukung atau gimana? Kan posisinya Aceh Lutfi ini sekarang lagi mondok guys, lagi mondok di suatu pesantren. Jadi kan takutnya ganggu atau gimana gitu. Nah tanggapan orang tua sendiri terhadap Pak Aceh gimana itu? Nah untuk tanggapan dari orang tua, yang pertama mungkin saat saya bicara tentang masalah YouTube sudah dimonetisasi, alhamdulillah ya. Kalau dibilang bangga enggak, kalau dibilang jelek enggak, tapi orang tua biasa aja lah, intinya biasa aja. Nah kalau dihubungkan dengan kepesantrenan, orang tua tanggapannya juga tidak terlalu peduli gitu. Bukan tidak terlalu peduli kepada pesantren, tetapi terhadap sayanya gitu. Nah orang tua bilang itu
yang kamu ambil ya silahkan, itu resikonya buat kamu gitu, intinya seperti itulah. Jadi untuk sekarang saya mungkin lebih fokus untuk mengurus channel YouTube tetapi tidak meninggalkan ngaji ya gitu. Nah, terus mungkin ada seseorang kah yang spesial dari mulai ngerintis sampai sekarang udah sukses gitu, mungkin ada pacar atau siapalah yang menambah semangat gitu Kalau buat konten. kalau untuk pacar nggak punya sama sekali. Jomblo. Untuk orang spesial juga nggak ada sih, nggak ada yang spesial banget gitu, nggak ada sama sekali untuk channel saya. Untuk di channel saya sampai sekarang juga nggak ada yang spesial yang support bener-bener support gitu Ya mungkin segitu obrolan kita berdua di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya khususnya bagi YouTuber pemula. Amin. Dan mudah-mudahan yang tadi saya ceritakan bisa membuat motivasi terhadap kalian. Bagi kalian yang mau merintis channel YouTube dari awal ataupun yang di rumahnya gak ngapa-ngapain nih, yuk kita bareng-bareng kita rintis YouTube dari awal, dan ingat konsisten. Ya, konsisten. Kalau si upload ya terus kontennya juga konsisten. Konsisten satu konten gitu. Intinya itulah istiqomah gitu, istiqomah. Ya, mungkin itu di video kali ini saya mendapatkan banyak ilmu lah dari sesosok Aceng Lutfi. Alhamdulillah, amin. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan sahabat Blur yang ngerasa mau ngerintis di bidang per-YouTuban, silakan saja DM dan apa sih? Dan underscore Lutfi. Ya, bisa belajar, kita bisa sharing lah gitu mengenai YouTube gitu. Khususnya bagi YouTuber yang pemula. Nah, cukup sekian. Mungkin ada tambahan atau motivasi? Kalau tambahannya sih gak ada, cuman ya itu tadi istiqomah, dan jangan lupa untuk subscribe juga, kunjungi juga channel YouTube saya itu Aceng Lutfi, dan jangan lupa untuk subscribe channel Weekend Blur, dan jangan lupa untuk sharing cerita horornya gitu ya. Sip. Jangan skip pokoknya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.